ini bongkar soal pakan sekalian ya. Dulu Oke. masih pakai biji turisi sama oke. tak campur itu Minggu pagi sebelum berangkat. sebelum berangkat mandi. Mandinya itu tak taruh karamba. Keramba? Tak Mau? taruh karamba. Loh, baru tahu ini saya Iya. beranjangan di keramba. Mau mas? Mau. Dipegang tapi ya? Enggak, dia pindah sendiri. Loh. Suneo itu pindah sendiri di karamba. Pindah sendiri mas? Pindah sendiri. Nah ini keunikannya. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Netral Channel yang membahas seputar burung beranjangan, settingan lomba dan penangkaran. Pada saat ini saya berada di Purwodadi dan ini masih saya mampir, jadi dalam perjalanan mudik ke Blora tempat mertua, mampir dulu ke Purwodadi mengunjungi bapaknya yang punya beranjangan Parva Suneo. Dan pada saat ini masih lebaran kedua ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja kita ketemu pemilik beranjangan Parva Suneo, Mas Ahya. Assalamualaikum Mas Ahya. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Mas Ahya Iya. di atas waktunya. Akhirnya saya juga bisa mampir ke sini. Ngapunten kemarin nggak jadi mampir, itu kecapean saya. Nah ini kebetulan saya mudik ke Blora. Tadi saya nggak niat juga, intinya nantilah naik istirahat di Purwodadi, makan-makan dulu, nanti mau ada waktu tak hubungi, misalnya bisa nanti tak moro. Ternyata jenengan juga pas selo, alhamdulillah ini. Nah jadi begini Mas, saya itu beberapa kali melihat burung beranjangan Parva Suneo Mas ya posisinya. Suneo dan juga sering meraih juara 1, 2, 3, masuk nominasi udah bolak-balik. Jenengan itu ngopeni Suneo itu udah berapa tahun Mas? Kalau dari bahan ya Om, itu kisaran udah 4 tahunan. 4. Oh berarti dulu dari Om Yohan Mas? Dari Om Yokan pasar itu. Oh istimewa. Itu waktu ngombyok dulu, berarti posisinya burung belum dipisah-pisah, masih jadi satu gitu? Masih jadi satu. Masih jadi satu. Terus jenengan rawat sampai mulai ke lapangan itu berapa? Mulai ke lapangan itu umur setahunan. Habis mabung pertama itu ya kisaran setahunan rawatan. Udah pernah mabung juga di sini Baru dilatih di Kopdaran dulu. Gini Mas, kan Purwodadi itu kan penggemar beranjangannya belum banyak. Jadi jenengan kalau latihan kemana Mas? Latihan ke kota, ke Purwodadi kota. Oh ada juga Ada ya? dulu Oh. ada. Setiap hari Sabtu itu ada rutin. Setiap minggu itu hari Sabtu. Terus mulai dapat juara itu Mas? Dulu? Kalau dapat juara saya itu pertama gantang itu ke Gawanan Solo itu. Solo? Iya, pertama itu. Itu ya pas suasana pas lebaran. Jadi lebaran keempat apa kelima itu loh. Itu tahun 2021, 16 Mei itu saya masih ingat. Gawan. Oh yang sekarang jadi gantangan Semar itu Mas Ya. Ya. Dulu malah berarti ada kelas Parva atau campuran itu maksudnya Mas? Itu masuk dulu Parva. Ada ya kelas Parva? Ada, udah ada Parva. Terus ke sini Sampai dari Solo itu terus saya gantang ke Semarang, ketemu sama Om Ali Nur Semarang itu. Oh Gus Ali ya. Ya. Halo Gus Ali, besok tak merono, tak kontennya genti. Berarti ikutnya ke dulu apa yang di perhutani itu Mas, bukan? Yang Gantangan yang di Semarang. Yang Semarang itu pertama itu di gantangan di dekat pelabuhan Om. Jadi event itu loh. Oh event. Ya. Nah terus gini Mas, kan biasanya itu saya ngelihat videonya jenengan ya. Jadi si Suneo ini kan posisinya kan
kalau bunyi itu kan keper Mas ya, Iya. keper apik. Padahal kita tahu sendirilah kalau kita nggarap burung parva itu susahnya di situ. Kadang-kadang burung durasi tapi nggak keper, burung keper tapi nggak durasi, burung keper suaranya hilang. Nah, jenengan nyeting ngepaskan itu pertamanya cari ngepaskannya itu gimana Mas? Pas yang pertama dulu kan masih ini bongkar soal pakan sekalian ya. Dulu Oke. masih pakai biji turisi sama oke. tak campur itu gold coin kenari, karena di sini dulu kan risih itu nyarinya susah banget. Gold coin kenari berarti kan gold coin kenari kan campuran ada oce, Iya. ada millet itu. Jenengan pilihnya enggak itu Mas? Enggak, nanti kan dimakan itu yang milletnya. Nanti kalau dimakan yang Kenari dimakan sitnya. itu kenari seednya. Hmm. Terus millet ini nanti saya kasihkan kenari kalau udah habis dimakan jangan itu. Oh, jadi dia milih sendiri yang dia enak dimakan, nanti yang enggak terus dipindah Iya. ganti lagi. Itu udah dapat settingannya? Belum? Belum. Itu menu itu ya setahunan lah. Terus burung itu udah mau keper tapi suaranya enggak keluar. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Iya. Nah, seperti itulah penyakitnya. Iya, iya, iya. Terus Mas? Terus kemudian tak ganti itu pakai pakan fur itu. Oke. Lah kok terus suaranya terus volumenya di kopdaran kok semakin enak. Terus tak rutinin pakai itu, bahkan terus bodol kedua itu masih pakai itu. Ketika waktu bodol itu loh, Iya. masih tak pakai fur itu. Oke, Nah, oke. setelah bulunya udah tuntas, udah selesai loh kok suara tambah kenceng lagi kan gitu. Lagunya Wah, nambah berarti juga. terus isian juga, tingkat kecerdasan juga itu bertambah kalau menurut saya. Nah, ini gini Mas. Kalau polaan jenengan Mas, kan biasanya burung tadi jenengan ngomong dari mudah hutan ombyoan. Ombyoan harga berapa dulu Mas? Dulu itu 170. 170. Oke. Ombyoan 170. Nah, itu kan biasanya kan awalnya mungkin sama serangga dia mau, terus bijian mau, kan belum mau makan fur. Cara jenengan ngerubah atau ngajari makan fur pertama gimana Mas? Saya ngajarin pertama itu pakai kroto. Dicampur, Mas? Enggak. Jadi fur itu atasnya tak kasih kroto. Furnya dilembutin nggak? Enggak, Utuh. utuh. Nanti krotonya udah dimakan, nanti kelama-lamaan dia makan furnya. Proses berapa? Paling sampai 3 hari. dia 3 hari udah mau makan fur langsung? Iya, 3 hari. Melok juga ya. Karena saya 3 dulu hari. tuh ada yang gampang, ada saya juga sama Mas. Saya juga parva dulu saya juga pakai fur. Itu dulu ada yang lama Mas, sampai nyebuk mau mati itu. Tapi akhirnya mau, tapi ya prosesnya nggak 3 hari, jadi sekitaran 1 minggu lebih itu mau. Ada juga yang kadang-kadang karena dia ngeleh banget langsung makan fur juga ada gitu. Nah, terus kan tadi jenengan udah mulai difurkan, udah mulai enak burungnya. Terus nih settingan hariannya itu atau pakannya dulu. Pakan ekstranya Mas yang lainnya? Kalau waktu udah tak ganti fur itu emang udah non EF. Karena Suneo itu burungnya makan jangkrik enggak mau, terus ulat juga enggak terlalu doyan lah. Kroto tok Kroto berarti. waktu itu. Ya, roto ya ekstra ya, pas rano ya repot ya Mas ya. Oke. Seperti itu posisinya. Terus gini Mas. Jadi kan kalau saya dulu pengalamannya begitu dari bijian pindah ke fur, itu kan pertama tuh nuabrak. Jangan ngalami nggak bro, gitu. Jadi nabrak karena dia kaget dengan pakan yang mungkin yang lebih tinggi protein. Ini biasanya dia nggak terkontrol, nuabrak kayak gitu nggak nih? Jangan dulu. Dia dulu pasti kalau pertama makan fur pasti ada kencingnya dulu. Nah, kaget tuh dia tuh sama berarti kayak dulu ahong helikopter kayak gitu Mas, foto. Saya sempat 3 minggu dulu kayak gitu Mas. Baru dia noto enak. Awalnya wah nabrak. Nah, jenengan sama itu Mas? Sama. Tapi tetap misalkan gini, misalkan itu udah mau makan fur dia Mas ya. Mau makan fur, udah mulai kenceng enak nih toh, nabrak. Tetap jenengan tempel apa jenengan kerotong hariannya? Oh, hariannya saya koloni. Oh, tempel berarti. Kadang kan ada yang diubah fur tapi EF-nya masih porsi EF-nya tuh masih pas di waktu dia pakai biji.
Oke. Kan gitu. Kan yang gempur. Diikut kan gini polane pur. Jadi kalau menurut saya itu malah lebih kenceng lagi. Oh seperti itu. Iya. Ya. Terus harian jenengan misalkan ini hari Minggu kita main lomba nih. Mulai dari hari Senin tuh perawatannya gimana Mas jenengan? Dari Senin sampai Sabtu malah. Senin sampai Sabtu. Itu di koloni di bawah. Oke. Nanti Sabtu siang mulai kerodong. Cuma masih di koloni. Tapi dia itu langsung kerodong. Nanti Minggu pagi dia harus mandi. Minggu pagi sebelum berangkat? Sebelum berangkat mandi. Mandinya itu tak taruh karamba. Keramba? Taruh karamba. Loh, baru tahu ini saya beranjangan di keramba. Mau Mas? Mau. Dipegang tapi ya? Enggak, dia pindah sendiri. Loh, Sunnya itu pindah sendiri di karamba. pindah sendiri Mas? Pindah sendiri. Nah ini keunikannya. Karena apa? Kenapa dulu itu ya orang-orang Jawa kuno atau orang Chinese ya itu senang beranjangan. Saya pernah 1-2 orang teman saya tanyain, Om kenapa kok jenengan suka beranjangan? Orang etnis Cina. Ini Mas, karena itu ada filosofinya. Karena burung beranjangan itu nggak ada yang maju. Dalam artian kalau kita burung lain kan pakai pangkringan tuh Mas. Pakai pangkringan, dia kan maju. Beranjangan kan naik ke atas. Lompatnya ke atas, turun. Jadi itu simbolis bahwa biar apa ya, usahanya itu selalu naik gitu loh. Ya, nah, jadi dengan pola itu kan saya kaget dengan karena beranjangan masih vibrasi melompat. Nah itu mau maju berarti mau Mas? Maju. Dipancing apa enggak Mas? Ya kalau kadang sulit itu kasih batu itu loh. Nanti biar pas sama itu pintunya. Nanti sama di nganu nanti dia mau. Lagi ini saya Mas belum beranjangan mandinya di bak itu. Mandinya di karamba. Dikasih separuh berarti? Separuh airnya separuh dikit. Nanti kalau dia udah dispray udah enak slow nanti dia mau nganu gitu sendiri sama airnya itu. Terus dia nanti pindah sendiri? Nanti keluarnya juga pindah sendiri. Itu pada saat hari Minggu pagi berarti? Minggu pagi. Wah ini. Nah yang dulu dianggap tabu ternyata beranjangan juga bisa ngebak. Nah ini baru pertama kali ini saya tahu nih. Nah tadi Mas setelah di keramba hari Minggu pagi terus kita... Hari Minggu pagi udah pindah sangkar. Nanti tak kasih biasanya ular Hongkong 2. Tapi setelah sampai lapangan itu udah enggak tak kasih lagi. Gini, maksudnya misalkan tadi jenengan sudah di keramba, kasih ular Hongkong 2, rodong berangkat. Nah, misalkan lombanya jam 11, jenengan sampai lapangan jam 9. Dari jam 9 sampai jam 11 itu burung tetap di rodong atau jenengan buka dulu dia belak kan macam-macam, atau biarkan dia bunyi dulu di lapangan atau gimana Mas? Kalau saya sampai lapangan biasanya saya ablak. Nanti dia sampai bunyi dulu. Kalau udah sampai bunyi sampai keper baru saya tutup lagi. Iya. Maksudnya pemanasan deh. Pengenalan lingkungan. Ternyata seperti itu settingannya. Nah nanti misalkan nih jenengan main 3 sesi. Nah itu misalkan habis main tadi udah nggak dikasih lagi Mas? Kalau sesi kita tinggal mengamati sesi pertama tadi. Kalau dia kurang kenceng, kurang tenaga ya nanti turun sesi kedua kasih ulat Hongkong 1 lagi. Kurang berapa menit atau kurang berapa sesi dari naik? Ya kira-kira kurang 5 menit lah. Oh berarti kurang 1 sesi ya. Sebelum dia naik di sesi burung lain kasih ulat Hongkong. Ulat Hongkongnya yang albino. Yang putih. Albino. Iya. Oh gitu. Nanti di sesi ketiga sama? Kalau sesi kedua kira tenaganya masih cukup ya nggak usah dikasih lagi. Oh gitu. Terus gini Mas, Parvasuneo ini posisinya dia kuat main berapa sesi Mas dalam satu event? Kalau event lokal biasanya saya ikut terus Om. Ada 5 sesi sama campuran ya saya ikutin terus. Kuat ya Mas? Kuat. Kalau saya tuh mentok itu dulu burung saya yang parva helikopter tuh 4 Mas. 4 kiwai yang terakhir itu biasanya emosinya mulai naik, nabrak-nabrak utawa kembali ke awal, keper suaranya hilang. Nek Suneo enggak ya Mas ya? Enggak, cuma kan ya namanya tenaganya tetap berkurang. Karena dia ngeper Mas, ya kan?
Nah, kita membuat burung durasi kerja dapat di parva bisa, gawe keper suaranya keluar tuh sulit mas. Iya. Dan itu ya enggak apa ya, susah lah dalam nyari bahan seperti itu. Jenengan bisa dapat Suneo dari ombyoan 170.000 mas ya. Nah, itu udah istimewa. Nah jenengan pada saat ngombyok itu mas, cara leni teni atau karakternya Suneo dulu itu pertama kali jenengan dapat tuh gimana sih mas milih? Misalkan dalam satu kotak gitu ya. Ombyok. Itu dulu ceritanya gini om, waktu itu yang ngombyok itu malah mbah saya itu. Oh si mbah yang jenengan. milih, ya. Oh. Dulu patokannya burung itu milih Suneo dulu dipisah, dia berani jambul terus dipilih itu. Cuma gitu. itu toh. Oh patokan Iya, itu. Jadi nggak lihat kantorangan ya. Enggak. Ya, Karena ya, yang milih ya. dulu itu mbah. Terus dulu awalnya itu apakah dia langsung jinak mas? Apa nganggo proses juga, proses penjinaan dulu? Oh, nganu. Awalnya ya dulu giras lah, yang burung dari tangkapan kan. Tanggapan. Terus berapa bulan itu bisa sampai mapan lah hitungannya? Sekarang tak dulu tadi saya baru datang, wes waktu tembakan apa tadi itu nggak ngerti saya. Elok. Jinaknya itu ya rawatan 3 bulanan. Jenengan waktu ngerawat kan kalau kita ngopeni burung ombian tuh ada yang model dibiarkan aja, ada yang biasanya rodok giras tapi dinaikkan birahinya nanti dia akan jinak sendiri atau pakai terapi lapar jenengan. Kalau dulu saya taruh bawah om. Oke. Sering tak taruh bawah. Koloni gitu ya. Iya. Tak taruh bawah di yang penting yang rame lah. Ya. Berarti nggak pakai terapi lapar mas ya dulu? Nggak pakai. Oh, iya. Karena ada juga atau yang burung itu giras tapi ketika biranya dapat dia jadi jinak. Ya ibaratkan kayak burung anis merah yang MH itu kan kadang-kadang Iya. ada atau mas. Mau diparani wong pemain nggak topi apa payung udah bukan. Tapi begitu dia Biranya ketemu teler gebroki ya tetap diam ya toh. Maksudnya nggak nabrak gelaban tetap kerja dengan gitu. Oke mas, satu lagi nih mas. Jadi apakah pesan-pesan jenengan lah mas buat rekan-rekan pemula atau yang baru mulai gantang ya? Monggo mas. Ya pertama sering dilatih di kopdaran atau kalau ada kopdaran, kalau enggak ada ya kita jalan-jalan dulu ke lapangan lah. Dibawa ke pasar juga bisa ke pasar, ke kios-kios burung terdekat ya. Buat pengenalan mental dan kadang-kadang juga nanti di lapangan ketemu teman-teman sharing-sharing akhirnya ya ketemu settingannya gitu. Oke. Terus ini terakhir udah pernah tahu berapa mas burung ini? Terakhir itu 60 om. Istimewa. Tapi sama kiosnya. Oh kiosnya. Elok. Terus rencana ke depan jenengan mas? Apa namanya, mau mencetak lagi atau tetap masih bertahan di Suneo nih mas? Kalau Suneo insya Allah saya pertahankan om. Karena itu ya burung pertama saya main ganjangan tuh pegang Suneo itu mulai ombyoan sampai jalan sampai prestasi. Terus mungkin ya teman-teman beranjangan lain di luar kota kenal jenengan lewat Suneo. Iya. Oke. Oke mas, terima kasih banyak ini atas waktunya. Akhirnya saya juga bisa kesini. Pokoknya sukses selalu buat jenengan. Oke, dukung terus pokoknya channel Long Netal. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua. Mulai itu tadi ya, jadi burung kita mengopeni beranjangan itu belum tentu burung dari burung jadi. Bahkan ini contohnya tadi Suneo ini adalah burung dari ombyoan 170.000. Sekarang prestasinya udah banyak banget itu. Istimewa banget. Oke, terima kasih banyak mas. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah menonton channel Long Netal. Sukses selalu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mas.